Selamat malam semuanya, ya ini F-Talk edisi 10 Juni 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi kemarin 9 Juni. Ada cukup banyak yang masuk, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Kita akan coba bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik, kita mulai dari ISG. Hari ini ISG melanjutkan rebound dan kembali mencapai 7.230. Ini adalah resist sebelumnya yang saat ini sedang diuji, kemungkinan pergerakan masih akan berada di area ini dan masih sama ya, konsolidasi dengan rentang yang cukup lebar. Oke, kita masuk ke pembahasan saham yang pertama. Izin berkonsultasi di YouTube Pak, menurut Bapak apakah brand BREN ya bisa naik lebih tinggi dari TPPTR, misalkan 8.000 atau 9.000? Seperti hari ini saham BAIK bisa naik jauh lebih tinggi dari TPPTR Trims Pak Yev. Ya bisa-bisa aja ya, bisa-bisa aja. Kita coba lihat ya, semua bisa ya, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah, semua bisa, tetapi kan kita harus menghitung dan melihat potensi yang memungkinkan secara teknikal gitu ya. Jadi jangan sampai kita memasang target itu terlalu tinggi ya, terlalu tinggi ya, kalau tercapai ya bagus, tapi kalau tidak tercapai nanti bisa jadi profit yang kita sudah peroleh itu bisa menjadi hilang gitu ya. Banyak kasus seperti itu ya, sudah profit, pengen TP yang lebih tinggi, nah ternyata tidak sampai. Nah akhirnya adalah harus cut loss ataupun bahkan ada yang nyangkut gitu ya. Jadi kita harus komitmen ya dengan strategi. Kalau kita trading ya jangka pendek, target terdekat yang paling memungkinkan. Bukan berarti saham ini tidak bisa naik jauh lebih tinggi gitu ya. Ini sekedar untuk edukasi dulu sebelum kita bahas. Oke, kita lihat secara teknikal dalam jangka pendek ya. Dalam jangka pendek dulu kita akan mengacu pada target pullback ya, dimana pullback saat ini kan sudah melewati 0,3 ya, sedang menuju 0,3, harusnya bisa lebih tinggi dari sini kalau berhasil breakout, karena saat ini masih dalam proses pengujian. Apabila ini breakout, kemungkinan saham Barito ini bisa menutup area gap yang terbuka ini ya. Yang paling memungkinkan sepertinya yang terdekat dulu ya, kita lihat di 7.400. Kalau Anda bertanya ke level lebih tinggi sebentar, lebih tinggi dari target kami ya, misalkan hari ini kita sempat trading ya di 6.500 dan sudah berhasil keluar juga tadi di 7.000-an, hampir 7.000 ya, 6.900 tadi. Jadi target kita di 7.150 ya. Apakah bisa lebih tinggi? Bisa ya, misalkan di 7.400. Kalau ke 8.000 juga bisa, karena ini 0,6 dan ini adalah area gap terbuka. Tetapi ingat ya, plan kita adalah trading, swing trading, dan dalam proses ke sana mungkin terjadi swing beberapa kali ya, dan itu harus kita manfaatkan ya. Kita beberapa kali trading di saham ini ya, waktu kemarin turun di bawah sini pun kita juga trading ya. Misalkan ini di bulan April ya, kita bulan April juga masuk gitu ya di 4.000-an gitu ya. Ya kita keluar masuk karena ini adalah plan trading, bukan plan investasi ataupun trend following, karena ini jelas bukan sama uptrend gitu ya. Dalam proses menuju target-target di atasnya tentunya ada proses naik dan turun atau swing-swing kecil atau swing minor yang bisa kita manfaatkan, bisa kita konversikan menjadi sebuah peluang untuk swing trading. Jadi bukan berarti terus kata Yev ini bisa naik ke 8.000, 9.000, ya udah gue hold aja gitu ya. Ya, tetapi Anda belum tentu kuat, Anda melewati dalam prosesnya naik dan turunnya gitu. Nah itulah dia, kita harus komitmen dan konsisten menjalankan strategi. Strategimu apa? Swing trading atau apa? Swing trading jangka pendek ya, atau investasi jangka panjang gitu ya. Jadi bisa mempengaruhi atau membedakan strategi entry ataupun exitnya gitu ya. Jadi perlu kita kemudian terkait target, stop loss itu kita tidak mengambil pada poin-poin yang kita sesuai analisa. Misalkan kita ambil target saham ini bisa ke 7.400, kita nggak akan ambil di 7.400 sebagai TP-nya. Kita akan ambil di bawahnya. Kenapa? Agar mudah tercapai. Gitu. Bukan berarti kita nggak bisa maksimal dong. Kita nggak mencari maksimal, tetapi kita mencari konsistensi. Itu yang paling kita penting dan pertahankan sampai dengan saat ini. Konsisten jauh lebih penting daripada profit besar. Itu ya.
Oke, sore Pak ya, boleh tolong analyze technical trading plan WIFI untuk jangka menengah. Masih bisa naik sampai berapa atau sudah mulai downtrend? Thanks Pak Yef, semoga sehat selalu. Oke, WIFI apakah uptrend gitu ya? Atau sudah downtrend gitu ya? Untuk jangka menengah. Kalau saham ini menurut saya masih uptrend, tetapi dalam proses konsolidasi, koreksi konsolidasi ya. Jadi koreksi itu ada koreksi mendatar, menyempit, koreksi turun. Nah, kebetulan koreksinya ini kita bisa lihat di sini adalah koreksi yang menyempit. Artinya ini adalah proses naik lebih jauh ya. Seharusnya masih dalam tren naik dan ini masih berpotensi ya melanjutkan uptrend dalam jangka menengah panjang, karena koreksinya ini udah berjalan beberapa bulan ya, artinya koreksi jangka menengah juga. Ini tren jangka panjang yang sedang terkoreksi dalam jangka menengah begitu. Nah, ini pertanyaannya bisa naik sampai berapa? Ini seperti yang saya sampaikan di pembahasan sebelumnya, ini sudah kami berikan potensi setidaknya di resist sebelumnya di 2700, ini bisa bahkan ke ekstensi selanjutnya bisa ya, karena tren masih naik ya, masih bisa melanjutkan uptrend. Misalkan ke ekstensi 3000 atau 3400 itu masih bisa selama tren naik ini masih dipertahankan. Mau bertanya, saya ada posisi LET average di 200. Apakah sudah ada tanda rebound dari LET yang sepertinya naik tanpa volume? Apakah saat yang tepat untuk nambah atau ada saran yang lain? Terima kasih sebelumnya Pak F, sehat selalu. Untuk memberikan saran nambah dan kurangi itu kita harus tahu dulu berapa PV alokasi yang sudah Anda belikan saham ini dan berapa cash on hand yang Anda miliki. Jadi nggak bisa asal-asalan memberikan saran tanpa kita tahu berapa proporsi yang sudah Anda tempatkan di situ. Nggak mungkin kan kita memberikan saran kita nggak tahu Anda punya berapa persen dan itu bobotnya berapa persen di portofolio Anda. Itu kalau itu bisa memberikan saran, menurut saya itu saran yang ngawur, nggak boleh ya. Saran itu harus berdasar data yang harus lengkap. Harga beli berapa banyak Anda sudah alokasikan. Misalkan saham ini sudah Anda beli sekitar 5 PV, saran kita sampai dengan 15 PV, berarti Anda masih bisa nambah gitu loh. Dan juga kalau kita trading ya, sekali lagi ini trading, karena saya menangkapnya ini trading, ada komentar teknikal di sini ya. Tentunya trading itu tidak boleh nyangkut ya, tidak boleh nyangkut. Kalau stop loss ya harus stop loss. Ini sebelum kita bahas sahamnya ya, kita sedikit edukasi karena penting sekali, lebih penting mengedukasi seperti ini daripada membahas saham sebetulnya ya, menurut saya seperti itu. Oke, jadi kita tidak bisa memberikan saran tanpa adanya informasi yang lengkap pengalokasian Anda di berapa persen gitu ya. Nah, ini kok nggak ada volume, naik tanpa volume. Menurut saya ini volumenya ada, cuma memang tidak sebesar saat dia naik signifikan ini ya. Ini volumenya meningkat ya, bukan nggak ada volume ya gitu. Jadi ini volumenya memang mengalami penurunan. Nah, ini ya. Nah, menurut saya dengan modal sekian 200, apakah ini bisa kembali? Menurut saya bisa ya, karena ini masih berada di area konsolidasi juga ya. Area resist 200 ini mungkin bisa paling tidak di 0,6 ya. 0,6 itu sekitar 190 sampai dengan 0,7 ya, 202. Jadi kalau Anda misalkan nyangkut dan memang alokasinya sudah maksimal, misalkan katakanlah 15 PV atau lebih besar dari itu, Anda masih bisa keluar di 190-an mungkin ya. Dan ini seharusnya ya tidak terjadi ya. Jadi nggak mungkin ya kita trading sampai nyangkutnya misalkan sekian ya. Ini 8% ya misalkan sekarang ini ya. Kemarin sempat 12, 14, 15% malah ya. Ini tidak boleh terjadi kalau di kami ya. Di kami itu 5% aja nggak boleh ya gitu, lebih dari 5% maksudnya. Jadi harus sekecil mungkin ketika kita trading ya gitu. Sering cut loss nggak masalah, tetapi itu adalah cut loss yang sudah diperhitungkan ya, dan sekecil mungkin gitu ya. Jadi kita yang terpenting adalah itu memanage resiko sekecil mungkin ya. Ketika saham naik, proteksinya pasti naik. Jangan sampai proteksinya tidak naik, tidak mengikuti pergerakan harga. Nah, itu yang nggak boleh gitu ya. Malam Pak, tolong bahas PTRO untuk swing. Saya lihat hari ini melanjutkan kenaikan. Kalau baru mau entry, berapa SL dan TP-nya? Oke. Hari ini PTRO mulai swing ya, rebound juga. Tadi kita sempat juga mau masuk, tapi kita memutuskan untuk masuk di BRN ya.
Ini untuk swing bisa ya, tetapi memang risknya sudah cukup tinggi ya. Anda bisa buy on weakness misalkan di 3100, sekitar 3100 ya, secara teknikal itu bisa untuk Anda tunggu di situ kalau Anda belum masuk, ya toh. Kemudian dengan proteksi ya agak tinggi ya, 5%-an di 2950, tetapi secara teknikal seharusnya di 2900. Jadi bagusnya agar risknya di 5% itu harus buy on weakness di 3070 sampai dengan 3020. Jadi area paling tinggi di situ untuk ikut swingnya ini. Dengan target terdekat di 3390 sampai dengan 3500 itu swing terdekatnya. Seperti itu. Tolong bahas TPA target naik ekstensi dalam jangka panjang setelah menembus all time high. Oke, kita lihat. Ya. Kita lihat ekstensi ya di jangka panjang ya. Jangka panjang tentunya kita menggunakan monthly ya. Kita menggunakan ekstensi dari solidnya, solid candle ya. 12.000 ya. 12.100 tuh. Oke. Malam Pak F, tolong bahas ELIT untuk trading. Berapa TP1, TP2 nya tadi sudah kita bahas ya, targetnya di 190 sampai 202 untuk swing. Siang Pak, izin konsul TP saham baik selanjutnya Pak. Apa ini? Izin konsul TP saham baik selanjutnya Pak, saya masih hold 5 PV dan proteksinya, terus Pak Yev dan tim PTR. Nah ini salah satu saham yang hari ini naik selain saham BRN yang kita tradingkan ya. Saham ini cukup signifikan hari ini, naik 30 ya, 30% lebih. Tadi kita sempat masuk di harga yang ya bisa dikatakan sebelum naik ya. Nah ini ya di 90, 98, 99 tadi jam 10 ya, jam 10 dengan target yang mungkin ya tadi seperti dibahas tadi ya, tidak lebih tinggi dari penutupan hari ini. Ya memang kita tidak memasang di target paling maksimalnya, dan sekali lagi kami bukan price maker ya. Kalau kami price maker, kita akan membeli di harga terendah, menjual di harga tertinggi, itu sudah pasti. Kenapa? Karena kami price maker. Sayangnya bukan. Kami ini sama seperti yang lain, hanya mengandalkan analisa dan juga sistem kami yang berdasarkan dari ya pendekatan trading kami tentunya gitu. Jadi ya tidak mungkin misalkan Jeff ini bisa beli di bawah, jual di paling tinggi. Nah ya bisa, tetapi itu adalah sebuah kebetulan ya gitu. Nah bagaimana target selanjutnya gitu ya, ini pertanyaannya seperti itu ya. TP selanjutnya setelah dia naik 30% tadi, kita akan mengacu pada technical ekstensinya di berapa gitu ya. Sepertinya ini bisa menggunakan shadow ya, karena ini cukup agresif. Ini terdekat di 128 ya. Kemudian selanjutnya di 145 ya. Gitu, jadi kemungkinan akan mengarah ke sini. Oh ya, untuk PTR masih waiting list ya. Mohon maaf ya, ada beberapa yang kita harus tidak bisa masukkan hari ini. Ada sekitar 5 orang calon member yang seharusnya tanggal 10 dapat kuotanya, tetapi memang kebanyakan sekarang yang habis itu perpanjang ya, jadi ya terpaksa kita tidak bisa memasukkan gitu ya, harus menunggu lebih lama lagi, ini sampai tanggal 20 bahkan ya. Ini untuk pendaftaran hari ini belum update, mungkin besok pagi ada update lagi ya, dan antriannya ada sekitar 8 ya sekarang. Tetapi ya kalau Anda mau ya silahkan ya, kami tidak bisa menjamin tanggal 20 dapat, dan memang harus bersabar ya saat ini. Kalau Anda mau join langsung bayar langsung dapat, bisa ikut. Ada Bulls Hunter, Peer dan Pierce ya, silahkan Anda join 3 layanan itu kalau Anda memang butuh. Jangan sampai karena tidak dapat PTR ya Anda join Bulls Hunter atau Peer dan Pierce padahal Anda nggak butuh ya. Ada yang seperti itu, ada ya. Kenapa? Ya sekali lagi, Anda join Yev Advisor itu karena butuh. Jangan sampai hanya karena lihat ini profit nih, ini sering profit nih, ini kinerjanya bagus nih. Belum tentu, karena belum tentu cocok juga. Makanya Anda harus tahu dulu kebutuhan Anda seperti apa ya. Itu tidak semua akan cocok dengan private trading room ataupun layanan yang lain. Semua ada yang istilahnya sesuai dengan profil kita gitu. Makanya Anda boleh bertanya-tanya dulu ke admin, saya ini cocoknya apa, jelaskan dulu bagaimana
kepribadian Anda, keseharian Anda, kesibukan Anda seperti apa. Apakah Anda full monitor di market, Anda bisa eksekusi kapanpun, atau Anda sedang bekerja, Anda punya usaha, Anda karyawan, Anda mengajar, Anda ibu rumah tangga. Nah, ini nanti akan disampaikan oleh admin mana yang mungkin bisa cocok dengan Anda. Tidak semuanya cocok dengan PTR, sekali lagi disclaimer. Sekali lagi, tidak semua orang cocok dengan private trading room ataupun swing trading ataupun strategi jangka pendek. Ada yang tidak bisa bukan karena tidak mampu secara skillnya, bukan, karena mungkin keterbatasan waktu dan sebagainya ya. Jadi Anda harus tahu kebutuhan Anda itu apa. Oke. Pak Edmond, saran NCKL untuk swing trading sedang hold di 714,53, lebih baik hold atau cut loss? Oke, kalau kita lihat di sini kan konsolidasi ya, sedangkan modal Anda mungkin relatif berada di tidak di harga support ya. Kalau konsolidasi kan strategi tradingnya kan simple ya, beli di support, jual di resist konsolidasinya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini masih potensinya masih turun ya, masih akan menuju support ya. Kalau Anda 715 ini masih bisa turun, tetapi upside dan downside-nya ini cukup kecil ya, sepertinya cuma 2%. 3%-an, tetapi ya kalau Anda mau jual di modal pun masih bisa, asalkan tidak tembus ke bawah 690. Jadi agar tidak rugi, kalau misalkan Anda masih punya alokasi yang lain, punya cash yang lain, punya sisa cash yang banyak, Anda bisa hold dulu agar tidak rugi gitu. Misalkan Anda bisa hold dulu sampai dengan dia naik ke area modal ataupun ke 740, ini bisa di TP di situ. Tapi ingat ya, kalau tembus ke bawah 695 harus out. Karena konsolidasi itu tidak terus menerus, ada perubahan ya. Untuk BTN bisa naik sampai ke berapa targetnya? Terima kasih, sehat selalu. Oke, untuk jangka pendek berarti ya, saya anggap seperti itu, semoga tidak salah. Oke, untuk BTN ini konsolidasi juga ya, setelah dia rally ya, ini koreksi. Nah, koreksinya ini akan berada di rentang ini ya, di 1290-an ini sampai dengan support. Ini kemungkinan berada di support ini ya, di 1150 ini sudah terbentuk di situ lower terbaru ya. Jadi kemungkinan akan terkonsolidasi di area ini ya. Target naiknya terbatas di area ini untuk jangka pendek ya. Jadi terbatas di 1205 sampai dengan 1250. Oke, tolong bahas saham CBDK untuk trading. Oke, CBDK untuk trading. Sekarang ini masih turun ya, swingnya turun, jadi saran saya tunggu ya, tunggu swing turun ini berlanjut, setidaknya pengujian di 6175 ya, 6200. Kalau dia tembus, ini ada shadow ya, ini ke bawah 6000. Jadi tunggu dulu ke sana sampai dengan ada rebound. Bagaimana saham Dewa untuk trading? Nggak bagaimana sih ya, kalau pertanyaan bagaimana ya, sekarang ini Anda bisa ya untuk trading di saham ini dengan potensi yang masih bisa berlanjut. Hari ini koreksi dengan volume yang mengalami penurunan juga, jadi koreksi wajar ya, dengan potensi terdekat di 204 ya. Ini menarik atau tidak saya serahkan pada Anda. Ini sekitar berapa persen ini ya, 5%, dengan proteksi ya di 182, ini sekitar 5% juga. Untuk ekstensi selanjutnya di TP2 ya, ini 214. Tolong analisa KRAS, apakah lagi tren naik? Saya punya di 306, pengen tambah di harga berapa ya? Nah, ini saya tidak bisa menyarankan tambah dan kurangi kalau nggak tahu ya. Ini pertanyaan trennya dulu ya. Apakah ini trennya naik? Kita coba lihat. Tren jangka pendek naik ya. Dan ini targetnya kemungkinan di area konsolidasi jangka menengah, resist konsolidasi di 160 180. Seperti itu, tren naik minor ya. Kalau tren jangka panjang, jangka menengah, ini masih dalam proses pengujian. Jangka menengah tadi ya, resist konsolidasinya ini kalau dilewati, ini bisa jadi double bottom ya. Kalau jangka panjang ini jelas masih downtrend. Kalau dia bisa breakout 180, berarti itu akan menjadi tren naik jangka menengah untuk pullback di jangka panjang. Kalau mau nambah di 306, wah jauh sekali Pak ya, jauh sekali tuh gitu.
Berarti ini kan time frame jangka panjang ya. 306 ini jauh, emang 60 aja sekarang 250 ya, dan ini jangka panjang loh. Ya. Saya sekali lagi tidak bilang tidak bisa balik ke sana, tetapi kita harus menjaga ekspektasi itu secara teknikal. Menurut saya saat ini untuk jangka pendek menengah ya, itu masih terbatas di 180-an, tadi di bawah 200. Kalau Anda mau di bawah di atas 306 ini, misalkan mau nambah ya dengan profit atau impas di harga 200 ya kan, sekarang harga 130, itu paling tidak Anda harus beli 2 kali lebih besar dari modal atas minimal ya. Kalau tidak salah hitung ya, silakan Anda konsultasikan ke advisor supaya mereka bisa menghitung PV-nya berapa PV ya, dan Anda harus menambah berapa PV agar ketika dia naik ke 182 Anda untung, atau setidaknya Anda impas atau BEP ya kan. Jangan sampai dong, kalau invest ini kan nggak masuk ya, keras ini ya. Ya pilih yang lain, banyak lah pilihan yang lain sekarang ini ya. Gitu. Malam Pak, minta tolong bahas saham Telkom. Apakah masih bisa naik lagi ke angka 3.200 atau malah turun? Terima kasih dan sehat selalu. Secara teknikal ya, bisa apa tidak ya bisa, tetapi secara teknikal mungkin enggak ya kira-kira gitu ya. 3.200 di sini ada gap ya, 3.100 bisa ya, seharusnya 3.100 sampai dengan 3.200 bisa. Karena ini pun sepertinya di bawah 0,6 ya, di bawah 0,6 ya, bahkan 0,6 ini ada di 3.400 ya, dan ini tren masih turun kalau dia naik ke situ. Jadi pullback ya, target pullbacknya ini bisa ke atas 3.500. Pullback, sekali lagi yang belum tahu ya, pullback itu adalah tren naik di dalam tren turun jangka yang lebih besar ya. Jadi ini adalah namanya koreksi dari tren utama ini. Jadi bisa enggak gitu ya? Bisa, sementara ini bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga sehat dan sukses selalu. Tolong Pak analisa saham BRN untuk swing trading, saya punya di 6325, baiknya TP1, TP2 tadi sudah kita bahas ya. Bisa Anda pakai TP1, TP2 nya tadi sesuai dengan private trading room. Oke. Agar dapat keuntungan maksimal, karena dari informasi kemarin akan diadakan buyback saham tanggal 23 Juni ya. Terlepas dari itu, secara teknikal memang saham BRN itu masih bisa naik lebih tinggi ya dari TP yang kita pasang. Tadi kita sudah bahas ya. Jadi terkait ada corporate action ataupun apapun itu, secara teknikal mendukung untuk naik ya. Pak, minta tolong bahas TAPG untuk investasi. Apakah masih layak dan harga sekarang sudah best price? TAPG untuk investasi sepertinya sudah terlambat ya. Sudah naik ya. Sudah naik Pak ini Pak. Ya, sudah naik ya. Mas sudah tinggi ya menurut saya. Jadi kalau mau invest, kemarin sempat turun juga ya di Februari Maret ya. Di harga yang cukup ideal di 780. Kemarin kalau nggak salah kita juga masuk tetapi tidak invest untuk Bull Hunter ya. Tapi harga sekarang sudah terlalu tinggi ya untuk dimasuki ya. Kita masuk di bulan Februari ya. Saat itu di berapa ini, 790. Tapi ini bukan investasi sekali lagi. Ini pun harga yang cukup tinggi ya. Karena ya namanya Bull Hunter, nunggu tren naiknya terbentuk dulu baru bisa masuk kan. Tidak mungkin kan kita beli di bottom gitu kan, nggak mungkin. Kalau investasi memungkinkan untuk itu. Jadi harga sahamnya lagi turun-turunnya kita bisa masuk. Kenapa? Karena investasi ya gitu. Oke, lanjut ya. Pak, ULTJ bisa masuk di berapa untuk invest? ULTJ sepertinya ULTJ masih mengarah ke bawah ya, di 12.05 ini ya. Tunggu di situ kalau Anda mau masuk untuk invest. Oke. Halo Pak F, tolong analisa saham WOD untuk bulan Juni. Nah ini ya, untuk TAPG. Jadi kita masuk. Ya namanya sekali lagi ini tidak sama dengan investing ya. Jadi TAPG ini kita beli, sekali lagi kita masuk tadi pembahasan TAPG, masuk ini di harga yang tinggi ya, 790 ya. Dengan target di atas 1000 ya.
sedikit kembali ke TAPG tadi. Ini untuk edukasi dulu. Ketika kita investasi, yang kita cari adalah saham yang fundamentalnya layak dan harga sahamnya apa? Belum naik. Kalau sahamnya udah naik ya buat apa? Ya loh, udah telat. Gitu. Itu menurut saya. Sekali lagi Anda boleh beda. Oh, saya mau beli saham yang like invest walaupun harganya saham sudah naik, gak apa-apa, monggo. Tapi kalau kami tidak ya, di peers kita malah menampung saham-saham yang sedang turun dan like invest. Itu perbedaan antara Bull Hunter dengan peer ataupun peers. Tolong analisa saham WOD untuk bulan Juni. Tadi kita sudah bahas ya? Belum. Oke, untuk bulan Juni kita lihat potensinya masih naik ya. Masih naik ke 400-an ini ya. Ke 410 sampai dengan 420. Masih bisa naik. Assalamualaikum Pak Yep. Waalaikumsalam. Tolong bahas MITI untuk trading. Oke, MITI untuk trading ya. Bisa ya. Di harga saat ini dengan proteksi mungkin sedikit ketat ya. Di bawah 181 ini 7%-an ya. Jadi ya mungkin Anda bisa buy on weakness di 190 ke bawah sampai dengan 184. Dengan stop loss di 179, TP-nya di 198 sampai dengan 218. Bang Yev, tolong TLG ya, Dewa bagaimana? Tadi kita sudah bahas Dewa ya. Kalau bagaimana saya tidak bagaimana. Silahkan dilengkapi, silahkan dikoreksi, tambahkan yang lengkap, yang jelas supaya dapat dibahas ya. Memang harus seperti itu. Di sini di F-Top ini agak ribet, ya udah kalau merasa ribet tidak perlu konsultasi, gitu ya. Saya minta memang seperti itu, Bapak Ibu bisa menyampaikan selengkap-lengkapnya supaya nanti jawabannya tidak miss ataupun salah paham, karena saya tidak bisa membaca pikiran Anda ya. Saya hanya bisa membantu analisa saham ya, walaupun seadanya lah ya, gitu. Sebisa saya bisa sampaikan, tetapi saya tidak bisa membaca pikiran orang. Si ini bagaimana, si itu bagaimana, ya saya jawabnya nggak bagaimana ya toh. Baik, seperti itu kira-kira yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Silahkan berkonsultasi lagi di kolom komentar. Jangan lupa dukung kami dengan klik like, dengan subscribe. Kita jumpa lagi di F-Talk selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.